Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang poster yang telah kami buat, yaitu tentang proyek iptek yang merusak lingkungan demi keuntungan. Pertama, aku mau ngasih tahu nih, definisi iptek. Iptek itu apa sih? Iptek itu adalah gabungan antara pengetahuan ilmiah dan penerapannya dalam bentuk teknologi. Jadi itu tuh yang bisa mempermudah kegiatan manusia, terus juga bisa meningkatin kualitas hidup kita juga. Iptek tuh bisa ngebantu pengembangan suatu negara dari segi ekonomi, sosial, dan juga keamanan. Kayak misalnya untuk pertahanan dan lainnya. Meskipun pengembangan iptek ini memberikan banyak dampak positif, tapi kita juga nggak bisa buta kan hal negatif ya. Karena kita sebagai warga negara juga harus terbuka dengan isu-isu tersebut. Nah, selanjutnya itu bakal dijelasin nih dampak positif dan negatifnya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa dampak positif dari penggunaan iptek. Yang pertama, itu dapat membuat sumber energi baru seperti panel surya, turbin air, atau kincir angin. Lalu yang kedua adalah penggunaan satelit dan drone. Penggunaan satelit dan drone akan mengefektifkan pemantauan lingkungan menggunakan alat ini. Lalu yang ketiga ada pengolahan limbah dan yang keempat ada komunikasi jarak jauh. Oke, kalau tadi Ferdi udah ngejelasin tentang dampak positifnya, pasti juga ada dampak negatifnya. Jadi yang pertama itu ada kerusakan alam akibat pemangkasan hutan untuk pembangunan. Nah, hal ini tuh jelas melanggar sila kelima dalam Pancasila ya guys, karena merusak lingkungan berarti merampas hak masyarakat untuk menikmati alam yang sehat dan juga aman. Lalu dampak negatif yang kedua itu ada terlalu banyak lahan industri yang menghasilkan asap dan mengakibatkan polusi udara. Yang terakhir itu ada pencemaran air akibat beberapa industri yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya di sini ada solusinya nih dari permasalahan tersebut. Yang pertama, ada pemantauan dan pengelolaan limbah yang diperketat. Nah, dari hal ini juga sejalan dengan nilai Pancasila sila kelima. Karena dengan pengelolaan limbah yang baik, hal ini mencegah terjadinya pencemaran yang merugikan kesehatan dan hak hidup masyarakat dengan adanya solusi ini prinsip pada Pancasila sila kelima ini yang keadilan sosial itu dapat dijalankan dan diterapkan dengan baik. Nah, yang kedua itu ada menggunakan lahan alih fungsi untuk pabrik bukan pemangkasan hutan. Nah, yang ketiga, melakukan penghijauan untuk antisipasi banjir dan pencemaran udara. Yang keempat, melakukan penanaman kabel ke dalam tanah agar tidak terkena konslet dari angin maupun hujan. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami itu, apa yang kita perbuat akan memiliki akibatnya. Oleh karena itu, kita tetap harus memikirkan mitigasinya sebelum banyak bencana terjadi akibat dari pengembangan ini. Namun, suatu saat kita pasti merasakannya. Suatu pilihan pasti memiliki kekurangan, dan setiap opsi pasti memiliki solusinya. Makasih teman-teman yang udah nyimak. Jadi di sini kelompok kita bakal ngasih beberapa pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang tahu jawabannya, boleh tolong raise hand dan jawab ya teman-teman. Oke guys, jadi di sini pertanyaan pertama itu dari penjelasan dampak negatif poin pertama yang tadi udah aku jelasin, eh, hal apa sih hal tersebut tuh bertentangan dengan Pancasila keberapa yang penjelasan nomor 2 itu? Pada tahu nggak nih jawabannya? Ayo yang tahu raise hand yuk. Coba nih, aku lihat di screen ya. Siapa nih yang paling atas nih? Oh, Tiomin. Tiomin mau jawab. Apa Omin jawabannya Tiomin? Jawabannya tak lima, sila lima. Yang kelima ya, Kelima. coba ya kita lihat. Oke. Benar. Lanjut nih, pertanyaan kedua gampang nih. Sebagai negara maritim, pembangkit listrik apa yang berpotensi untuk dikembangkan oleh Indonesia? Ayo, pastinya kalian tahu. Ayo, ada yang mau jawab nggak? Iya, boleh, Nisa. Nisa raise hand. Jawabannya PLTB. PLTB, katanya PLTB.
Bener nggak tuh? Nah, Betul, yeay. Oke, selanjutnya nih, eh, yang ketiga, apakah pada bagian solusi yang kedua termasuk ke dalam Pancasila? Kelima, jawabannya apa teman-teman? Boleh Reni, apa tuh? Jawabannya yang biru. True jawabannya. Coba. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih, yaitu dampak dari penggunaan iptek adalah polusi udara. Di bawah ini, manakah penyebab polusi udara dari penggunaan iptek? Ayo yang mana teman-teman? Ya, Fajri, boleh Fajri. Aku Bang Ferdinand. Jawabannya yang industri yang menghasilkan asap bukan Bang. Yakin gak kamu Fajri? Bener banget Fajri. Yeay. Nah, mungkin teman-teman semua udah benar semua nih. Selanjutnya apa nih, Kak? Selanjutnya bakal ada game satu lagi. Kita bakal tebak gambar. Oke, teman-teman. Jadi kali ini kita bakal main tebak gambar. Pikirkan secara logika gambar apakah itu. Jadi rules gamesnya itu adalah pikirkanlah terlebih dahulu hewan apakah. Geser. Ya. Oke, kalian semua udah siap? Mari kita mulai pertanyaan yang pertama. Oke, gambar apakah ini? Kalian tebak. Kalau kalian sudah tahu, boleh di raise hand. Hitungan ketiga, boleh raise hand. 1, 2, 3. Ayo, siapa yang mau raise hand? Oke, Anet. Gambar apa, Anet? Jawabannya semut. Semut. Apakah Anda yakin? Yakin? Oke. Boleh digeser, Ferdi, gambarnya. Ya, kalian salah. Anet salah. Itu adalah gorila. Mohon maaf. Coba lagi nanti. Boleh dilanjut, Ferdi, pertanyaan yang kedua. Ya, gambar apakah ini? Saya kasih waktu sebentar. 1, 2, 3. Boleh di raise hand. Ayo. Oke, Tiomin. Siapa nih? Reni apa Tiomin jadinya? Kok jadi nggak ada ini? Tadi Reni apa Tiomin? Tiomin boleh. Jawabannya kuda. Apa? Kuda bener nggak? Kuda. Kuda. Apakah Anda yakin? Yakin. Oke, boleh digeser, Ferdi, gambarnya. Ya, Tiomin salah lagi. Udah kedua kalinya ini. Jadi jawabannya adalah bebek. Jadi pertanyaannya hanya ada 2. Karena kalian jawab hewannya kurang tepat, kita ada challenge nih buat kalian berdua. Challenge-nya apa tuh? Challenge-nya, tolong simpulin apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Dari Anet dulu boleh. Oke, jadi yang bisa aku simpulin dari materi ini adalah perkembangan iptek itu emang memberikan banyak manfaat gitu, tapi di balik manfaatnya itu iptek juga perkembangan iptek ini tuh memberikan dampak negatif juga bagi lingkungan. Nah, oleh karena itu eh, seharusnya perkembangan iptek ini tuh harus disertai dengan upaya-upaya pencegahan dan juga solusi untuk
mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, karena kan pada dasarnya apapun pilihan yang kita ambil gitu pasti punya resikonya. Tapi kita bisa mengurangi resiko itu dengan cara eh, melakukan upaya-upaya pencegahan tadi. Itu sih. Kasih. Oke, terima kasih Anet. Dan yang kedua itu Tiomin, boleh disimpulin apa yang Tiomin dapat. Oke, mungkin kurang lebih sama kayak Anet. Kemajuan teknologi itu memudahkan hidup manusia ya, terlebih kita juga. Namun, jika tidak dikendalikan, kayak penjelasan yang kalian jelasin tadi, justru itu bisa merugikan buat lingkungan sekitar. Yang dimana kita sebagai penerus bangsa, itu harus perlu lebih bijak lagi dalam menerapkan iptek itu sendiri, agar keuntungan yang diperoleh nantinya itu tidak mengorbankan alam. Nah, dengan mitigasi dan pengawasan yang baik, pembangunan tuh tetap bisa berjalan tanpa harus meninggalkan kerusakan yang berkepanjangan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Tiomin. Mungkin gamesnya dicukupi saja. Selanjutnya boleh nutup. Keren-keren banget ya tadi udah pada dengerin kita presentasi. Pokoknya keren banget deh. Semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat ke depannya ya. Sebelumnya makasih banget nih ya udah mau dengerin presentasi dari kita. Saya Ahmad Rafi Hilmi. Aku Prisma Dini. Saya Ferdinand Setiawan Syahputra. Saya Naila Hifrah Faiha. Saya Sofiul Fikri. Terima kasih dari kami dan sekarang kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Dadah. Semuanya.